Sanyata Jaka Santoso, itu nama saya sebagai kepala sekolah di sebuah sekolah besar dengan jumlah siswa 1.155 orang yang terletak di pinggiran Kota Serang, Banten, bernama SMP Negeri 11 Kota Serang. Sejak tahun 2024 menghadapi permasalahan yang cukup serius, khususnya literasi dan numerasi. Laporan tersebut menyatakan bahwa skor kelompok literasi dan numerasi masih kategori sedang, yaitu 51,11%. Setelah dilakukan kajian dengan menggunakan data asesmen awal di awal ajaran baru, ternyata ditemukan murid kelas 7 yang belum mampu membaca dan menulis huruf Latin, yaitu sebanyak 23 murid. Tantangan ini merupakan kondisi yang paradok bagi guru SMP, bahkan lebih besar dari tantangan bagi murid. Guru dituntut mampu mengenali berbagai hambatan belajar murid dan menerapkan strategi pembelajaran yang adaptif, inovatif, dan efektif untuk menjembatani kesenjangan kemampuan yang cukup signifikan. Faktor lingkungan keluarga menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan. Banyak murid mungkin berasal dari keluarga yang kurang optimal dalam mendukung perkembangan literasi dan numerasi. Ketidakseimbangan terjadi bukan hanya pada kemampuan murid, tetapi juga pada kesiapan guru, fasilitas penunjang, lingkungan keluarga, kebijakan sekolah, serta pemanfaatan teknologi. Untuk menghadapi tantangan rendahnya literasi dan numerasi, SMP Negeri 11 Kota Serang telah merancang berbagai kegiatan, di antaranya Garasi, Gerakan Rabu Literasi, Budi, buku digital, yaitu pemanfaatan ruang murid di platform rumah pendidikan yang dilaksanakan setiap hari 15 menit sebelum memulai pelajaran di kelas dengan monitoring oleh guru wali setiap minggu, serta melaksanakan sebuah program strategis bernama Prolitas, Program Layanan Intensif Bacaan dan Tulisan. Prolitas adalah program matrikulasi khusus untuk murid kelas 7 yang belum mampu membaca dan menulis huruf serta angka Latin. Program ini merupakan upaya sistematis dan terfokus untuk memberikan bimbingan intensif kepada murid yang mengalami keterlambatan penguasaan kompetensi dasar. Proses dimulai dengan identifikasi awal melalui asesmen dasar. Murid yang membutuhkan program akan mendapatkan bimbingan khusus yang fokus pada penguasaan elemen dasar membaca dan menulis huruf Latin serta angka. Program ini menonjolkan pendekatan individual sesuai dengan kebutuhan murid. Materi pembelajaran disusun secara progresif sesuai kemampuan perkembangan masing-masing. Dalam pembelajarannya, guru menggunakan berbagai bahan ajar dengan memadukan huruf dan angka dalam bentuk visual serta suara. Masa pembimbingan dalam program Prolitas dirancang fleksibel, disesuaikan kebutuhan murid. Selain fokus pada penguasaan dasar huruf dan simbol angka Latin, guru juga melakukan penguatan aktivitas terkait numerasi, yaitu kemampuan membaca dan menulis lambang bilangan secara tepat. Hal ini bertujuan memberikan fondasi agar murid mampu memahami soal-soal matematika dan materi numerasi lain yang membutuhkan ketelitian, membaca, dan menulis simbol bilangan serta lambang operasi dasar. Program Prolitas tidak hanya dilakukan di sekolah saja, namun juga melibatkan komunikasi dan kolaborasi dengan orang tua murid. Orang tua diberikan pemahaman tentang pentingnya mendukung pembelajaran anak di rumah, serta dibimbing langkah-langkah sederhana untuk membantu anak bisa berlatih membaca dan menulis secara berkelanjutan.
Agar efektivitas program terpantau, sekolah secara rutin mengevaluasi perkembangan kemampuan peserta prioritas melalui tes dan observasi. Keberhasilan program ini menjadi langkah awal menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, adaptif, serta dapat meningkatkan prestasi murid. Program layanan intensif bacaan dan tulisan yang telah dilaksanakan di SMP Negeri 11 Kota Serang menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan sebagai salah satu upaya strategis peningkatan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Di tahun lalu, semester 1 terdapat 11 murid yang secara bertahap sudah mampu menguasai baca tulis huruf Latin dengan memadai sehingga dapat kembali proses pembelajaran reguler. Pada semester 2, kelas A tersisa 9 murid dan kelas B ada 3 murid, total 12 murid. Murid yang lulus pada semester 2 ini sebanyak 7 orang. Sementara itu, 5 murid masih mengalami kesulitan signifikan dalam menguasai keterampilan baca tulis hingga akhir tahun pertama. Setelah dilakukan asesmen lanjutan oleh psikolog, murid ini dikategorikan sebagai murid inklusi berkebutuhan khusus, yaitu slow learner. Temuan setelah kegiatan SPMB dan dilakukan asesmen awal, mengikuti prioritas justru bertambah 27 murid dari tahun ajaran sebelumnya. Sekolah membagi peserta menjadi 2 kelompok sesuai dengan tingkat kemampuan awalnya. Kelompok pertama sebanyak 21 murid kelas A adalah murid yang belum sepenuhnya mengenal huruf Latin. Anak-anak ini memerlukan pembimbingan dari tahap paling dasar, mengenal bentuk dan bunyi huruf, latihan menulis berulang hingga mahir dan percaya diri. Kelompok kedua kelas B adalah ada 6 murid, yaitu murid yang sudah mengenal huruf tapi masih kesulitan membaca kata dan kalimat panjang secara lancar dan paham. Kelompok ini mendapat pembelajaran fokus pada kelancaran membaca serta pemahaman isi bacaan agar kemampuan literasinya meningkat tinggi. Saya belajar membaca sama Bu Nuri. Waktu itu saya belajar menghitung, menulis, mengeja, sama belajar huruf kata eng. Dan saya sekarang sudah bisa membaca dan sudah lulus di kelas Bu Nuri. Mengikuti belajar baca dan setiap hari Selasa sama Kamis belajar menulis, terus menghitung dan dikte, nyanyi sama nyanyi perasaan saya setelah mengikuti belajar baca sangat senang dan saya bisa menjadi lancar. Dulu waktu saya kelas 7, saya mengetahui bahwa teman saya belum lancar membaca. Tapi setelah mengikuti belajar membaca, teman saya jadi bisa lancar membaca dan mengikuti pembelajaran di kelas. Meskipun teman saya tidak bisa membaca, tapi saya tidak membeda-bedakan teman. Saya tetap berteman dan bermain bersama. Ke sekolah anak saya, dikarenakan dari dulu dia belum bisa baca. Sekarang alhamdulillah udah sedikit-sedikit ada peningkatan. Kalau kita untuk membantu untuk mendatangkan guru ke rumah tidak mungkin keadaannya. Karena ini adanya program dari sekolah ini, alhamdulillah sangat terbantu dari program ini. Semuanya alhamdulillah udah mulai lancar anak saya. Saya perwakilan murid-murid SMP 11 Kota Serang. Dengan adanya program ini sangat baik untuk membantu murid-murid yang belum bisa membaca dan berhitung. Keberhasilan ini SMP Negeri 11 Kota Serang menunjukkan upaya nyata menciptakan pendidikan yang inklusif dan berkualitas, memberikan akses belajar yang setara bagi semua murid. Diharapkan program prioritas ini ke depan berkembang menjadi model layanan pembelajaran remedial dan inklusif yang bisa ditiru secara luas guna meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh.